Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alois Irzan, stambuk Q1A118173. Saya mengerjakan tugas ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Saya dari jurusan Ilmu Teknologi Pangan, kelas ITPD 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang biotek pangan konvensional dan mikrobiologi pangan beserta fermentasi tape singkong. Baik, yang pertama itu bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan layanan, seperti jamur, bakteri, yang menghasilkan enzim tertentu yang dimetabolisme untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Terus juga di sini ada bioteknologi konvensional juga merupakan aplikasi bioteknologi yang digunakan karena sains belum berkembang pesat. Penggunaannya dengan teknik fermentasi skala kecil, terbatas pada peran organisme, dan prosesnya yang masih sangat sederhana. Awalnya bioteknologi hanya digunakan di bidang pertanian saja, tetapi seiring waktu juga berjalan untuk menemukan berbagai teknologi baru, terutama bioteknologi yang juga telah berkembang di banyak bidang. Ya, yang kedua yaitu mikrobiologi pangan. Mikrobiologi pangan adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang sangat kecil yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat mikroskop. Makhluk yang sangat kecil tersebut disebut mikroba, dan ilmu yang mempelajari tentang mikroba yang sering ditemukan pada pangan disebut mikrobiologi pangan. Yang dimaksud dengan pangan di sini mencakup semua pangan, baik bahan baku pangan maupun pangan yang sudah diolah. Terus yang pembuatan tape singkong. Di sini bahan utamanya pembuatan tape singkong yaitu ubi kayu atau biasa disebut dengan singkong. Ya, adapun bakteri yang berperan dalam fermentasi tape yaitu bernama Amylomyces reutzi. Terus bahan dan alat yang digunakan pada pembuatan tape yaitu bahan yang digunakan dalam pembuatan tape ubi kayu adalah singkong, air, ubi, dan daun pisang. Terus alatnya yang digunakan yaitu dandang, tampah, wadah tertutup, koran, tali bambu, sendok, pisau, gunting, centong, dan kompor. Di sini langkah pembuatan tape yang pertama yaitu mengupas kulit singkong. Kedua, mencuci bersih dengan air mengalir. Yang ketiga, mengukus singkong sampai matang. Yang keempat, setelah singkong tersebut matang, ciri-cirinya yaitu singkong melepuh, megar, kemudian mengangkat dan mendinginkannya. Terus yang kelima, setelah dingin, selanjutnya memberikan ragi secara merata pada singkong tersebut. Pastikan ragi menempel pada singkong. Yang keenam, menutup rapat wadah sebelumnya, lapis lagi dengan daun pisang. Kemudian simpan di tempat kering dan hangat selama 2-3 hari. Terus yang ketujuh, supaya memiliki rasa yang lebih khas, daun pisang bisa digunakan sebagai alas. Terus pada diagram alir pembuatan tape singkong. Yang pertama itu ubi kayu sebagai bahan dasar. Terus langkah berikutnya disortasi, kemudian dikupas atau dikuliti. Terus dipotong 5 cm sampai dikali 4 cm atau 3 cm. Terus dicuci. Dicuci itu ya pada air yang mengalir. Terus ditiriskan. Terus dikukus sesuai perlakuan. Setelah dikukus lalu didinginkan. Setelah itu dinokulasi dengan ragi tape sebanyak 0,5% dari berat. Terus difermentasi sesuai perlakuan pada suhu kamar
28-30 derajat Celcius selama 3-4 hari. Terus jadilah tape ubi kayu. Ya, ciri-ciri tape singkong. Yang pertama itu bisa dilihat dari warna putih kekuningan, terus teksturnya agak lembek atau lunak, terus rasa agak asam. Aromanya aroma khas singkong. Ya, baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.